Cerita kali ini gue dapet dari mbak gue di rumah. Dia tuh orang Sulawesi. Nah ini tuh cerita dari temennya dia. Jadi temennya itu tuh baru nikah, tinggalnya di Sulawesi. Dan kejadian ini tuh sekitar tahun 2016. Namanya kita sebut aja Lia sama suaminya Ardi. Ini yang teman mbak lo? Iya, Oke. temen mbak gue tuh Lia. Iya. Nah Lia sama Ardi itu tuh baru nikah 5 bulan. Selama pernikahan mereka, karena mereka juga seumuran, jadi mereka tuh masih nikmatin banget lah masa-masa honeymoon berdua. Jadi mereka tuh masih belum kepikiran lah untuk punya anak. Mereka berdua itu umur 25 tahun. Sampai akhirnya di bulan ke-6 mereka nikah, Lia itu hamil, anak pertama mereka. Selama hamil Ardi tuh ngejagain Lia banget, karena yang namanya anak pertama kan, jadi semuanya serba hati-hati. Bulan kedua Lia hamil tuh bener-bener muntah setiap pagi. Ardi yang kerja setiap hari ke kantor sampai ambil cuti karena kasihan sama Lia. Pokoknya di kehamilan ini tuh Lia kondisi badannya lebih lemah. Padahal Lia tipenya juga jarang sakit. Dan sampai akhirnya mereka tuh ke dokter. Sekalian cek USG dan alhamdulillahnya kandungannya tuh sehat. Detak jantungnya juga udah mulai kedengeran Moebi. Di situ Lia sama Ardi tuh seneng banget rasanya, sampai mereka berdua tuh netesin air mata, saking terharunya kan. Akhirnya mereka berdua pulang ke rumah. Sampai di rumah, anehnya Lia tuh nyium kayak ada wangi melati gitu Moebi. Terus Lia tuh ngomong ke Ardi, "Ini wangi melati ya?" Nah Ardi tuh gak nyium ada wangi melati. Tapi akhirnya Ardi bilang ke Lia, "Gak ada wangi apa-apa kok, udah sana mandi bersih-bersih." Terus sekitar jam 8 malam, Ardi sama Lia tuh udah siap-siap buat tidur. Tapi sebelum tidur Lia tuh punya kebiasaan minta diolesin minyak ke perutnya sama Ardi. Akhirnya diusapin lah ke perutnya Lia minyaknya, sambil mereka berdua tuh ngobrol sama calon anaknya. Nah tapi pas lagi seru-serunya ngobrol, tiba-tiba Lia tuh nyium wangi melati yang kenceng banget aromanya Moebi. Lia sampai ambil botol minyaknya terus nyium botolnya, soalnya dia ngira sumbernya tuh dari situ kan. Gak taunya pas dia nyium tuh bukan dari situ sumbernya, tapi ada dari sekeliling kamar mereka aja wanginya. Lia ngomong lagi ke Ardi kalau satu kamar mereka tuh wangi melati. Tapi ya lagi-lagi Ardi gak bisa nyium itu. Sampai akhirnya Ardi nyuruh Lia tidur aja, gak usah terlalu dipikirin selama wangi itu tuh bukan bau yang gak sedap gitu loh. Akhirnya mereka berdua tuh tidur. Pas mereka udah tidur, menjelang azan subuh, tiba-tiba Lia tuh ketindihan Moebi. Dia gak bisa gerakin satu badannya. Dia berusaha manggil-manggil Ardi tuh juga gak bisa. Pokoknya ketindihannya tuh sampai Lia ngedenger suara azan subuh, baru dia tuh bisa gerakin badannya. Akhirnya Lia tuh langsung ambil wudhu dan dia tuh langsung sholat subuh. Paginya sekitar jam 7, Ardi bangun. Akhirnya Lia tuh cerita ke dia kalau menjelang subuh itu tuh dia ketindihan. Lumayan lama gitu lah ketindihannya. Terus Lia bilang juga ke Ardi, apa jangan-jangan ada kaitannya sama wangi melati itu ya. Tapi Ardi yang gak percaya hal-hal mistis tuh gak percaya sama Lia. Oke Wak, jadi kisah horor yang akan aku sampaikan malam ini dikirim sama Wawa kita yang kita sebut aja lah namanya Ayu dari Batam. Halo Ayu. Dan sesuai request Ayu Wak, semua nama dalam kisah ini sudah aku samarkan ya, karena berkaitan dengan hal yang lumayan sensitif lah gitu. Lumayan sensitif untuk Ayu pribadi terutama. Nah lanjut lagi nih ya, jadi ceritanya kisah horor ini bermula pada sekitar tahun 2012 lalu. Ketika Ayu membeli sebuah rumah baru untuk dia tinggali bersama keluarganya. Pada saat itu Ayu ini sudah menikah dan punya satu orang anak laki-laki. Kita sebut aja lah nama suaminya Bang Lukman, nama anak laki-lakinya ini Bagas ya. Nah si Ayu ini pertama kali mendapatkan informasi tentang rumahnya itu dari tantenya Wak. Ayu pun segera datang ke lokasi itu untuk mengecek kondisi rumahnya. Dan pada saat itu Ayu ditemanin sama ibunya, adik laki-lakinya namanya Hasan, istri adiknya namanya Nurul, sama si Ayu. Jadi berempat lah mereka ngecek rumah itu kan. Bersama dengan bapak si pemilik rumah, Ayu dan keluarganya pun segera memeriksa kondisi itu rumah Wak. Nah rumah yang sedang mereka survei ini ternyata terdiri dari 2 lantai. Di lantai 1 ada kamar tidur utama, ada ruang tamu, ada dapur, sama ada kamar mandi. Sedangkan di lantai 2-nya ada ruang keluarga, ada 2 kamar tidur dan juga balkon ya. Nah sesaat setelah melihat rumah itu, seketika Ayu sudah merasa tertarik nih Wak. Menurutnya kondisi rumah ini ya cukup bagus lah. Tapi ketika masuk lebih jauh ke dalamnya, ternyata rumah ini lumayan tampak kotor kali Wak, macam gak terawat rupanya. Dan selain itu anehnya lagi, Ayu juga melihat ada banyak sekali tumpukan baju di kamar mandi. Karena heran nanya lah ke si bapak pemilik rumah kan, "Pak, kok ada tumpukan
tumpukan baju di kamar mandi ini punya siapa? Kata Ayu kan. Oh itu baju punya pemilik sebelumnya mbak, emang sengaja ditinggal sama mereka, kata si bapak. Oh alah banyak juga baju yang mereka tinggal pak ya. Emang mereka pindah sejak kapan pak? Dan rumah ini udah kosong sejak berapa lama? Kata si Ayu. Belum lama kok mbak, baru sekitar 9 bulan aja, kata si bapak ini kan. Nah meski si bapak pemilik rumah ini bilang kalau rumah ini baru kosong selama 9 bulan, entah kenapa Hasan adiknya Ayu ini tiba-tiba merasa ada yang aneh sama rumah ini Wak. Dia pun bilang lah sama si bapak pemilik ini, rumahnya agak serem pak ya, bapak pernah nginap nggak di sini? Kata si Hasan. Mendengar jawaban Hasan, kalian tahu bapak ini jawab apa? Secara mengejutkan si bapak ini bilang, saya pernah satu malam tidur di sini, saya tidur di lantai 2, tapi pas saya bangun ternyata saya udah pindah ke lantai 1 bang. Saya heran juga tuh kenapa saya bisa kayak gitu ya, apa mungkin saya lagi ngelindur ya, tapi seingat saya nggak pernah lah tidur sambil jalan. Itu kata bapak nih. Nah mendengar cerita si bapak barusan, Ayu sama keluarganya cuma bisa terdiam sambil sama-sama natap lah. Serius dia ngomong kayak gini di depan calon pembeli nih. Nah terus nggak lama kemudian si bapak ini bilang lagi, enggak bercanda, katanya gitu. Iya. Emang itu kata si Ayu macam mana? Oke, waktu dibilang ya saya cuma bercanda, Ayu cuma nanggapinnya pakai tertawa simple aja kan, nggak lucu bercandaan kau pak, kayak gitu dalam hatinya si Ayu, nggak lucu bercandaan kau pak. Nah adalah tuh kan Wak, meskipun ketika survei mereka ini menemukan ada beberapa kejanggalan, Ayu sama keluarganya nggak terlalu memikirkan hal itu, nggak begitu diambil pusing lah. Dari segi bangunan, dari segi harganya Nadia, kami udah cocok nih. Alhasil Ayu dan pasangannya pun mantap untuk membeli rumah itu. Dah, singkat cerita Ayu sama keluarga besarnya pun mulai pindah ke sana Wak. Nah rumah itu akan dihuni beramai-ramai Wak. Ayu, Lukman suaminya sama Bagas anaknya yang pada saat itu masih berusia 2 tahun akan menempati kamar utama di lantai 1. Terus ibunya Ayu atau mertuanya Lukman ini akan memakai salah satu kamar yang ada di lantai 2. Terus kamar satu lagi yang di lantai 2 itu dipakai sama Hasan adiknya Ayu dan Nurul istrinya Hasan. Jadi kalau di total ada 6 orang ya yang tinggal di rumah baru nih. Nah sebelum menempati rumah itu mereka pun bergotong royong lah ini kan Wak untuk membersihkan seluruh bagian rumah dari debu-debu yang memang sudah lumayan menumpuk. Nah pas lagi bersih-bersih inilah Wak, lagi-lagi Ayu menemukan sebuah keanehan, di mana di berbagai tempat di rumah itu Ayu menemukan ada banyak sekali potongan tulang kecil, macam ada tulang ayam, ada tulang ikan kayak gitu, berserak di mana-mana. Dan selain itu juga ada batu-batu kecil yang berwarna putih yang disimpan di dalam plastik. Beleak pula, berserak juga di situ. Nah di situ Ayu mikir, apa mungkin ini bekas pemilik sebelumnya yang belum sempat dibersihin ya? Tapi untuk apa tulang-tulang sama batu-batu ini kok kayak nggak biasa? Biasanya orang kalau misalnya ketinggal ya hanger sebiji kah, entah apa sendal sebelah kah kayak gitu kan. Ini udahlah baju bertumpuk di situ, ada tulang-tulang ayam, ada tulang ikan di beberapa titik, ada juga batu putih yang diplastikin apa nih. Tapi waktu itu si Ayu nggak mau terlalu berpikir negatif Wah. Ayu segera langsung membuang tulang-tulang dan batu-batu tersebut sama tumpukan baju bekas yang dia lihat pas survei kemarin tuh. Itu pada dibuang semua. Pokoknya semua yang ada di sana yang bukan milik mereka akan langsung dibersihkan ya. Nah setelah selesai dibersihkan Wak, mereka pun secara permanen menempati rumah baru ini. Kepindahan Ayu dan juga keluarganya di sana disambut baik oleh tetangga sekitar. Para tetangga si Ayu ini betul-betul macam senang kali sampai-sampai mereka bilang, "Yeay, akhirnya ada juga yang nempatin rumah ini. Selamat datang ya. Senang kali loh kami jadi punya tetangga baru," kata mereka ini Wak. Ayu sempat ngerasa bingung sih dengan sambutan tetangga yang agak super excited ini. Kok agak gimana gitu loh Nat. Pokoknya happy-nya tuh kayak nggak biasa gitu Wak. Sampailah pada suatu hari nih Ayu ini semakin terheran-heran lagi ketika dia dan ibunya tidak sengaja mendengar percakapan anak-anak kecil, anak-anak tetangga mereka yang lagi lewat depan rumah mereka. Nah anak-anak ini Wak melihat ke arah rumahnya Ayu sambil ngomong, tengok itu rumahnya udah ada orang, berarti rumahnya udah nggak ada hantunya lagi lah ya, kata dia. Kenapa gitu ngomongnya tuh dalam hati si Ayu. Ayu dan ibunya yang mendengar ucapan anak-anak itu yang kaget mereka Wak. Mereka cuma bisa terdiam dan saling menatap satu sama lain. Kenapa nih Bu? Berantu kah rumah kita nih? Gue seneng banget camping kali ini. Berlebihan lo Re, emang kenapa lo seseneng itu sih? Karena biasanya kalau camping tuh gue gak punya teman. Soalnya setiap camping kan lo selalu izin, gak pernah ikut camping. Iya sih, bestie lo kan cuman gue. Iya. Lo lihat deh, sekolah yang itu. Hai guys, semoga ibumu sehat selalu ya. Pilih 2 tombol di atas untuk berdoa supaya ibu ke Mekah. Pilih 2 tombol di bawah untuk berdoa supaya ibu dapat 10 juta. Yang gak mau milih, apakah kamu gak sayang ibumu? Yang ibunya sudah tiada harus selalu semangat dan tetap berdoa untuk ibumu ya.
kenapa dengan sekolah itu? Bagus-bagus aja kok sekolahnya. Bagus dari mana? Serem kayak gitu. Gimana kalau kita uji nyali aja ke dalam? Lo nantangin gue? Yaudah yuk. Tumben lo berani. Yaudah yuk. Duh, ini gelap banget. Kita keluar aja yuk, Jul. Gue tiba-tiba jadi takut nih. Iya, tapi gue cari toilet dekat sini dulu ya. Gue udah kebelet banget dari tadi. Iya, lo cari sendiri ya. Gue gak mau temenin lo, soalnya gelap banget. Iya. Aduh, Angel kok lama banget sih? Suara apaan tuh? Kamu? Pak, kenapa saya ada di ruang UKS kayak gini? Pas camping kamu pingsan, Rere. Bapak temuin kamu di hutan. Hutan? Perasaan lokasi terakhir aku kayak di sekolah yang udah lama gitu deh. Oh, dulunya hutan itu memang sekolah. Cuman sekarang udah kebakaran dan menimpa banyak korban. Apa? Berarti anak kecil yang kemarin aku lihat. Aku harus cari Angel sekarang, Pak. Maksud kamu apa, Rere? Angel masih ada di sana dan saya ninggalin dia. Saya harus ke sana sekarang, Pak. Kamu ini ngomong apa? Angel kan memang dari semalam gak ikut camping.